Sekarang udah ditambah lagi di kurikulum menteri yang baru ini. Itulah deep learning. Nah, ya kan? Tambah lagi deep learning. Jadi Paikem aja belum tuntas, bahkan mungkin masih banyak yang belum menerapkan. Ini ditambah lagi dengan deep learning. Deep learning itu terbagi 3 dalam kaitannya dengan metode ini. Pertama, itulah meaningful. Ya, meaningful. Pembelajaran bermakna. Ya kan? Ini menteri yang baru, Pak Profesor Abdul Mukti. Yang kedua, joyful. Itu menyenangkan, sama kayak yang Paikem tadi di huruf M-nya. Tapi di sini mungkin lebih banyak elaborasinya, nanti lebih banyak di joyful ini daripada di menyenangkannya. Satu lagi namanya mindful. Pembelajaran berkesadaran. Jadi anak-anak itu betul-betul sadar mereka sebagai pembelajar. Nah, gitu. Bukan sedang main-main kemari gitu. Anak-anak datang kemari bukan untuk main-main, tapi untuk belajar. Apa yang dipelajari? Nah, gitu kan. Apa yang dipelajari? Sudah tadi pengetahuan, keterampilan, ya kan? Sikap sosial, sikap spiritual. Kalau UNESCO bilang apa yang dipelajari oleh anak-anak, ada 4 pilar katanya. Ada 4 pilar yang harus dipelajari anak-anak. Apa itu? Learning to do katanya. Belajar melakukan. Jadi itu UNESCO itu, Pak. Organisasi Pendidikan Dunia. Apa yang dipelajari oleh anak-anak atau siswa itu di sekolah? Pertama, learning to do. Belajar melakukan. Itulah keterampilan itu. Kalau kita tarik ke yang pertama tadi, keterampilan. Ada lagi yang kedua, learning apa? Learning to be. Ada, learning to be ini terakhir sebenarnya itu. Learning to be, taruhlah learning to be ini. Belajar menjadi diri sendiri. Ya kan? Learning to be. Itu udah masuk ke ketaatan beribadah nanti itu. Learning to be. Yang ketiga, learning life together. Betul. Belajar hidup bersama. Ya kan? Belajar hidup bersama, bersosialisasi. Itulah sikap sosial. Kalau kita tarik ke yang pertama tadi, yang pertama saya bilang pengetahuan, keterampilan, sikap sosial, sikap spiritual. UNESCO bilang learning to do, learning to be, learning to live together. Satu lagi? 4. Ya, perlu lupa pula. Ya, ada 4 itu sebenarnya ya. Yang sama dengan yang pertama tadi, pengetahuan, keterampilan, sikap sosial, dan sikap spiritual. Nah, itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kemajuan madrasah itu juga dipengaruhi oleh 4 macam. Dipengaruhi oleh 4 macam. Pertama, mutu guru. Kemajuan sekolah madrasah itu dipengaruhi oleh 4 macam. Pertama, mutu guru. Mutu guru itu terlihat dalam kinerjanya dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Ya kan? Dalam proses pembelajaran itu nampaklah kinerja guru yang bermutu.
Saya sudah pernah sampaikan bahwa komponen paling penting dalam pendidikan itu adalah guru. Ya kan? Guru. Dia berpengaruh sebesar 36%, Pak. Itu hasil penelitian Profesor Sero Gultom. Dia mengatakan bahwa guru itu berpengaruh 36% dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang lainnya nggak sampai 36. Yang paling tinggi 36 lah, itulah guru. Makanya mutu guru dulu yang sangat mempengaruhi pendidikan. Yang kedua ada namanya iklim belajar, lingkungan belajar. Seperti apa itu iklim lingkungan belajar? Sosialisasi anak-anak dengan guru, ya, interaksi anak dengan guru, interaksi anak dengan anak, nah, interaksi anak dengan lingkungan juga. Itu iklim lingkungan belajar namanya. Termasuk lingkungan belajar yang sehat, lingkungan belajar yang aman, lingkungan belajar yang jauh dari bullying, ya kan? Itu. Jadi ada anak yang berhenti gara-gara dibully sama kawan-kawannya. Berarti iklimnya kurang bagus. Di sekolah ada gitu, Pak. Berhenti dia gara-gara itu. Maaf cakapnya, gurunya pun yang membuli. Bukan sesama anak. Iya. Ini sudah terjadi nih. Gurunya yang membuli anak itu. Kok bisa gitu ya? Seorang guru membuli anaknya, gara-gara itu kemudian anaknya berhenti. Gara-gara jilbab. Jilbab anak pendek sekali. Enggak sampai kemari. Pendek kali gitu. Dibuli gurunya. Gitu. Jilbab kamu itu jelek kali itu katanya. Udah pendek, jelek katanya bilang gitu. Sampai dibilang miskin pula katanya lagi. Masa guru membuli anaknya dengan kata-kata kayak gitu? Berhenti, Pak. Itu berarti iklim lingkungannya nggak kondusif. Itu belum sesama siswa itu. Sama siswa nanti lebih galak lagi mungkin kan. Makanya iklim itu sangat berpengaruh. Kesehatan, keamanan, jauh dari bully, baik itu bully karena seperti tadi cara berpakaian, ya kan, cara berpakaian yang tak sama gitu ya, tak sama, kadang beda-beda karena beda-beda dibully kawan. Bully karena suku misalnya kan, karena ras, ya kan? Karena warna kulit, mau itu. Iklim itu sangat berpengaruh. Diciptakan lingkungan belajar yang sangat erat namanya, yang terbuka, ya kan? Anak-anak saling memahami walaupun beda suku, ya kan, walaupun beda penampilan, ya kan, walaupun beda apa namanya, beda perform. Karena ada orang yang performnya tinggi, ada yang tidak gitu ya. Perform tinggi itu apa itu? Berani, perform tinggi, berani, lancar ngomong, ya kan. Ada orangnya kan lepek-lepek gitu kan. Apa itu? Apa namanya itu? Lembek-lembek gitu anaknya kan. Gara-gara lembek dibully dia sama yang perform tinggi. Itu nggak boleh terjadi itu. Itu membuat anak-anak tak nyaman belajar. Itu yang kedua. Pertama tadi mutu guru, kedua iklim, yang ketiga kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah dalam
mengelola pembelajaran. Jadi kepemimpinan kepala sekolah dalam memanage pembelajaran itu pengaruhnya Pak 23% itu. Jadi yang paling besar tadi pengaruhnya adalah guru 36%, yang kedua kepala sekolah Pak 23% dalam memanage sekolah madrasah. Yang lainnya itu bawah-bawahnya, kurikulum itu di bawah-bawahnya itu pengaruhnya. Kurikulum pengaruhnya 16%, sarpras berpengaruhnya cuma 15% gitu lah, di bawah semua. Tapi yang paling besar itu guru dan kepala sekolah. Jadi kalau guru dan kepala sekolah sudah berkolaborasi, bersinergi dalam mengembangkan sekolah madrasah, maju dia. Karena 36 tambah 23 udah 59%. 60 itu. Yang 40% itu yang lain-lainnya. Nah, itu semua akan mempengaruhi mutu lulusan. Ya kan? Jadi mutu guru, iklim lingkungan belajar, kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola pembelajaran itu akan mempengaruhi mutu lulusan, mutu siswa. Mutu siswa akan dipengaruhi oleh 3 macam tadi: mutu guru, iklim lingkungan belajar, dan kepemimpinan kepala sekolah. Ya kan? Itulah poin-poin dan komponen akreditasi itu kan. Itu standar itu. Standar akreditasi. Jadi itulah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan supaya kita lebih baik lagi gitu ya. Jadi terakhir khususnya masalah ujian tadi saya ulangi lagi ya, harap itu bisa menjadi refleksi dan evaluasi. Nah, nilai itu Bapak Ibu catat, anak-anak ini nilai aslinya akan jadi refleksi dan evaluasi. Tetap kita menganggap kita yang kurang. Jangan menganggap anak yang kurang. Kita yang kurang, Bu, Pak. Jangan kita anggap anak yang kurang. Kalau anak yang kurang, insya Allah kita udah bagus. Jadi kalau kita anggap anak yang kurang, kita nggak memperbaiki diri. Tapi kalau kita menganggap kita yang kurang, macam mana pun bagusnya kita tetap anggap diri kita kurang, makanya kita harus memperbaiki diri. Baik dari segi refleksi tadi maupun dari segi evaluasi, baik dari segi kesadaran hati dan juga dari wawasan akademik. Itu. Tujuannya apa? Supaya lebih baik lagi anak-anak itu. Sampai sekarang kan susah kita walaupun akademik membuat anak-anak punya 100 semua. Dan nggak dapat.